Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun alayya. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah ini, marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, karena dengan rahmat dan taufiknya pada pagi hari yang cukup cerah ini, yang disambut dengan senyumnya mentari di ufuk sebelah timur dan diiringi dengan merdunya kicauan burung-burung di pepohonan, alhamdulillah kita telah dapat berkumpul dan bermuwajahah, duduk bersimpuh rapat bergandengan dengan di atas sajadah, berlantaikan tanah pangkuan ilahi guna mengikuti dan melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat yang teramat mulia ini. Sholawat teriring salam semoga tercurahkan kepada seorang hamba pembela kebenaran, penerjang kebatilan, penegak keadilan, dan hamba yang telah sukses membawa obor kemenangan bagi umat manusia di seluruh jagat dunia ini. Tiada lain yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang terpercaya, juga kepada kita semua selaku umatnya yang tunduk patuh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku hati berwasiat khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin, mari kita tingkatkan kesadaran dan keinsapan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai takwa yang sebenar-benarnya, karena hanya orang-orang yang bertakwa lah yang akan dapat menikmati indah dan lezatnya kehidupan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam mengakhiri dan menutup bulan suci Ramadan ini,
kita sambut dengan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan berkahnya alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan dan menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, sholat sunnah tarawih, dan menunaikan zakat fitrah, zakat mal, infak, serta sedekah. Seruan takbir, tahmid, dan tahlil mengagungkan nama Allah, mengangkasa sejak tadi malam sampai pagi hari ini, diucapkan oleh ratusan juta umat Islam di seluruh dunia, tua, muda, laki-laki maupun perempuan, sambil turun dan berjalan berduyun-duyun menuju masjid-masjid dan lapangan terbuka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai tanda penutup ibadah puasa dan sebagai bukti selesainya program Ramadan tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimah, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini sampailah kita pada hari kemenangan, hari bahagia 1 Syawal 1447 Hijriah. Hari kita kembali fitrah, membersihkan diri dari segala macam kesalahan dan kealpaan. Kita pakai baju baru, pikiran baru, dan hidup baru kembali untuk berbuat yang lebih baik dan baru. Lebaran harus kita isi, tidak hanya sekedar saling memaafkan atau saling halal menghalalkan, juga harus kita jadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi diri dalam meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciptanya insan kamil atau manusia yang berkarakter paripurna, yang menebarkan kesolihan vertikal maupun kesolihan sosial. Hadirin wal hadirat, aidin wal aidat yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini kita merasa gembira karena tugas suci sudah selesai dikerjakan. Sebulan penuh kita bergaul dengan Ramadan. Sebulan penuh kita bersahabat dengan kesuciannya, yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah puasa dan sholat sunat tarawih. Gema takbir, tahmid, dan tahlil sering kita menggugah sanubari kita, menjadi gemetar, pilu, dan sedih. Di balik kegembiraan kita kali ini, ternyata kesedihan, keterharuan muncul dan mencekam pula. Bukan sedih karena tidak berbaju baru, bukan sedih tidak berkain dan bersepatu baru, melainkan kita merasa di bulan suci Ramadan sering tertipu oleh hawa nafsu yang mengakibatkan kita terpeleset. Di bulan suci kita banyak menyeru untuk berbuat baik, tetapi di bulan suci itu pula kita membiarkan perbuatan-perbuatan munkar merajalela. Di bulan suci kita menyeru meningkatkan kesatuan dan persatuan, tetapi di bulan suci itu pula kita biarkan umat terkotak-kotak karena pagar hilafiah dan berbeda aspirasi politik. Itu semua kita sadari dan kita sesali pada hari ini dengan taubat sesungguhnya, taubatan nasuha. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah. Kini Ramadan telah pergi menghadap ilahi Rabbi untuk melaporkan seluruh amal perbuatan ibadah puasa kita, dan insya Allah kita nanti akan melihat sehingga hidup ini terasa berat sebelah dan pada gilirannya mengakibatkan kehampaan batin atau kekurangan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional.
Di bidang ilmu pengetahuan kita terkadang terlalu memusatkan perhatian kepada pencerdasan akal pikiran. Kita asah otak sehingga menjadi tajam. Kita kumpulkan bermacam disiplin ilmu pengetahuan hingga kita menjadi ilmuwan. Tetapi kita lupa memberikan perhatian kepada rohani kita. Kita biarkan ia kosong, hampa, tak berisi. Padahal rohani itulah yang merupakan ukuran untuk menentukan apakah kita termasuk insan kamil atau manusia sempurna atau tidak. Hadirin kaum muslimin, seorang ahli hikmah berkata, perhatikanlah rohanimu dan cukupkanlah segala kebutuhannya. Engkau dinamakan manusia sempurna bukan karena jasadmu, bukan karena postur tubuhmu, tetapi engkau disebut manusia adalah karena rohanimu. Pada saat ini hadirin kaum muslimin, kita sedang duduk bersimpuh di atas sajadah, bermandikan air mata penyesalan. Kita seakan berada di bawah naungan payung keagungan Rabbul Ghafur, sambil memohon ampun kehadiratnya atas segala kesalahan dan kealpaan kita. Kita merunduk di hadapan kebesarannya sambil mencoba mengkaji kembali langkah salah di masa yang telah sudah. Kini satu persatu muncul di hadapan kita. Ternyata hidup ini penuh dengan noda dan dosa. Kita sering menyalahgunakan nikmat. Gelar kebangsaan hanya digunakan untuk merendahkan martabat teman sesama. Pangkat, jabatan, kedudukan, lambang, dan bahkan kekuasaan pun sering rasanya digunakan untuk menakut-nakuti bawahan. Bahkan terkadang panca indera sekalipun tampaknya jarang dipakai untuk kebaikan sesuai dengan fungsinya dan norma agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sudah saatnya kita menyadari apa yang kita lakukan selama ini. Saat inilah untuk melanjutkan, untuk selanjutnya kita kembali pada hakikat yang fitri, menjadi manusia yang beruhul Islam, manusia yang memiliki citra ihsan, bukan manusia bertabiat hewan dan syaitan. Dengan demikian hadirin kaum muslimin, akhlak fir'aunisme semacam itu mudah-mudahan pada pagi hari ini sirna habis, terkuras dengan percikan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Ibadah puasa atau ibadah saum bukan hanya menahan dan memindahkan jadwal makan dan minum dari siang ke malam hari saja, tetapi lebih jauh dari itu, puasa juga mengajarkan pada kita perlunya sikap disiplin, jujur, punya integritas moral yang tinggi. Begitu pula puasa mendidik kita agar punya sikap tenggang rasa dan kesetia kawanan antara sesama.
sehingga tonggak pembeda antara si kaya dan si miskin dapat dihapus dengan kesamaan kewajiban sama-sama menahan lapar dalam bentuk ibadah puasa. Maka disinilah hadirin kaum muslimin, hati kita akan lunak dan merasa kasihan. Betapa getir dan pahitnya ketika orang-orang fakir, orang-orang miskin mau makan dan minum namun tidak punya apa-apa, yang akhirnya terpaksa mereka harus menahan lapar. Maka muncullah pikiran dan perasaan kita untuk menolong mereka, yaitu dengan mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal sebagai bukti kita ikut mengentaskan kemiskinan. Untuk itu hadirin kaum muslimin, marilah kita jadikan momentum Hari Raya Idul Fitri ini sebagai kerangka proses revolusi mental menuju sebuah upaya pensucian diri, pensucian masyarakat, dan akhirnya pensucian jiwa sosial dalam sebuah komunitas bangsa. Dengan demikian, ibadah puasa dan zakat sama-sama mengajar dan mendidik kita agar menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dan dunia, antar pemenuhan kebutuhan ruhani dan kebutuhan jasmani, sehingga tidak ada yang harus dikesampingkan. Kenapa demikian? Karena Islam terletak antara dua aliran besar, yaitu satu, aliran spiritualisme, suatu aliran yang hanya mengutamakan ruhani dan mengabaikan kebutuhan jasmani. Hal ini tentu tidak cocok dengan tabiat manusia yang terkadang ingin menikmati dunia. Yang kedua, aliran materialisme, yaitu suatu aliran yang lebih mementingkan harta benda sebagai kebutuhan jasmani. Tentu ini juga bertentangan dengan fitrah manusia. Maka yang terbaik adalah kita satukan spiritualisme dan materialisme agar ia hidup seiring dan sejalan, saling mengisi dan saling mendukung satu sama lain, yang tidak ada yang perlu diabaikan. Hadirin wal hadirat, ikhwatu iman, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil yang disertai dengan tobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kotoran habis bersih tidak nampak. Yang tertinggal hanya satu, yaitu denyutan jantung penyesalan penuh luka, bekas langkah kepalsuan dan dosa. Dengan siraman takbir, tahmid dan tahlil, jiwa kita menjadi pasrah, rasanya menyerah kalah, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Hati berisi tanpa suara, menyodorkan noda dan dosa, disertai harapan suci, yaitu inayah, hidayah dan magfirahnya agar senantiasa tercurah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah yang berbahagia, kini di hadapan kita terbentang pada padang karya yang luas, tugas suci yang murni, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Modal pokoknya adalah kesucian hati dan ketabahan jiwa sebagai hasil dari pembinaan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan tugas kita bersama, menyeru orang untuk berbuat baik dan mencegah agar tidak berbuat jahat, baik di lingkungan keluarga maupun di sekitar tetangga, warga, bangsa, dan umat sejagat raya. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, segala hikmah ibadah dalam ajaran Islam harus mampu menjadi motivator dan inovator bagi kelangsungan pelaksanaan tugas suci ini. Dan jangan sampai Idul Fitri ini dicemari oleh limbah perbuatan dosa dan noda yang menghilangkan kesucian ibadah kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lewat deklarasi Hari Raya Idul Fitri ini,
Mari kita bentengi iman Islam kita dengan penuh keyakinan agar tidak mudah tergoyah. Mari kita landasi iman Islam kita dengan ilmu dan amal agar tidak mudah terbawa arus, terutama kepada generasi muda, remaja masjid, sebagai manusia masa depan dan sebagai generasi pejuang. Mari kita menuntut ilmu dengan belajar bersama demi meningkatkan harkat martabat agama dan diri kita. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berpesan kepada kita, "Allimu auladikum fa innahum mukhliquna li zamani ghairu zamanikum." Yang artinya, didiklah anak-anakmu sekalian, karena sesungguhnya mereka itu diciptakan untuk suatu periode yang berbeda dengan periodemu. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah. Demikianlah uraian khutbah yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk mengakhiri khutbah ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, menghusyukkan hati sambil mengheningkan perasaan kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, bila selama ini kami berjalan di tanah yang Engkau hamparkan dengan luas, tidak habis mata memandang, namun sering kami rasakan sempit dan kaku. Oleh karena itu ya Rob, bila hari kemarin kami biarkan hati kami membeku, kami biarkan, Allahumma ya Allah ya Manan, masukkanlah kami ke dalam Islam dengan cara yang baik, dan keluarkanlah kami ke tengah-tengah masyarakat dengan cara yang baik pula. Kepadamulah kami curahkan isi hati kami, yang dapat dan yang tidak dapat kami lahirkan dengan ungkapan kata-kata. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui ya Rob. Singkapkanlah hati kami ya Allah, agar kami dapat mensyukuri nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, serta masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh dengan cara kasih sayangmu. Ya Allah ya Karim, Tuhan yang maha mulia, tahun dan hari kemarin telah kami lalui ya Rob. Jangan